Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji nama Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Segala hormat, puji dan syukur kepada Tuhan kita. Oleh karena kasih dan anugerahnya, hari ini saya dan saudara, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita boleh diberi kesempatan untuk datang bertemu, memuji dan menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam saat teduh untuk mengarahkan hati dan pikiran kita. Kita mau fokus, kita mau mohon urapan Tuhan, mohon urapan daripada Roh Kudus, agar ibadah kita betul-betul diberkati oleh Tuhan. Mari kita mulai dengan saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai, puji Tuhan, marilah kita membuka ibadah kita. Kita buka dari nyanyian kemenangan iman nomor 198, Ke Sion, ayat 1, 2, dan 3 dalam keadaan duduk. Dan ayat yang keempat, saya persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sekalian orang yang mengasihi Tuhan, hendaklah kami pun datang, hendaklah kamu pun datang, menyanyi pujian, menyanyi pujian. Ke Sion, kami berjalan ke Sion, ikutlah kami ke Sion, berjalan ke negeri Allah. Masamlah mukanya yang belum kenal Tuhan, yang ada Bapa di surga, yang ada Bapa di surga. Suka-sukaan, bersuka-sukaan. Kami berjalan ke Sion, ikutlah kami ke Sion, berjalan ke negeri Allah. Sebelum kami sampai negeri Sion itu, beribu padang yang permai, beribu padang yang permai, yang kami mau lalu, yang kami mau lalu. Ke Sion, kami berjalan ke Sion, ikutlah kami ke Sion, berjalan ke negeri Allah. Kami sekalian tuju ke negeri yang indah, sapulah air matamu, sapulah air matamu, bersorak-soraklah, bersorak-soraklah. Ke
Sion, ke Sion, kami berjalan ke Sion, ikutlah kami ke Sion, jalan ke Sion, ke Sion, ke Sion, ke Sion, kami berjalan ke Sion, ikutlah kami ke Sion, berjalan ke negeri Allah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa pembukaan, marilah kita menyanyi, memuji, menyembah Tuhan dengan lagu Kini Saatnya Berdiri di Altarnya. Dan Bapak Gembala akan pimpin kita dalam doa pembukaan. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kini saatnya berdiri di altarnya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Haleluya. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta suci. Kita masuk tahta sucinya, bersama para malaikat menyembah. Amin, haleluya. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kini saatnya berdiri di altarnya. Saatnya berdiri di altarnya. Haleluya. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Amin. Mari
masuk tahta sucinya. Kita masuk tahta sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya maha, kita masuk tahta sucinya. Kita masuk tahta sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk ke hadiratnya. Kita masuk hadiratnya, kita masuk hadiratnya maha kudus. Kami bersyukur oleh anugerah-Mu, kami boleh berdiri di hadirat-Mu, berdiri di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kami orang yang berdosa, orang yang tidak layak, orang yang harus menerima murka Allah. Tapi karena anugerah-Mu, karena pengorbanan-Mu, penebusan-Mu, kami boleh dilayakkan, dikuduskan, dibenarkan menjadi anak-anak Allah. Kami mendapatkan akses untuk langsung berdiri di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami mengucap syukur. Tuhan telah menyertai, menjaga, memimpin, memberkati kami semua selama 6 hari lamanya. Dan hari ini kami bersyukur hari perhentian-Mu di minggu yang keempat di bulan Januari. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kesempatan hari ini, hari perhentian-Mu. Kami semua anak-anak-Mu telah datang ke dalam rumah-Mu. Kami datang untuk menyembah Tuhan, datang untuk memuji dan menyembah Engkau, mensyukuri segala kebaikan-Mu, perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar bagi kami. Kami juga datang untuk kami berdoa, membawa semua beban dan pergumulan yang ada. Karena kami percaya hanya Yesus satu-satunya sumber pengharapan kami. Kami juga rindu untuk terus mendengarkan akan suara-Mu, belajar akan firman-Mu. Biarlah kebenaran boleh terus meneguhkan kami, membersihkan kami, dan menerangi perjalanan kehidupan kami. Berkati pada raya kami hari ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Berkati semua anak-anak-Mu yang Tuhan percayakan melayani. Urapi dengan kuasa-Mu, bawa kami masuk lebih dalam menikmati kasih-Mu. Berkati seluruh umat-Mu yang sudah hadir, apapun keadaan situasi mereka. Biarlah lewat ibadah ini hati kami terangkat, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan biarlah lewat ibadah ini kami diteguhkan untuk lebih lagi mengerti rencana dan kehendak Tuhan yang besar di dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang terus berubah, dunia yang terus bergoncang, kami bersyukur karena di dalam Tuhan kami punya pengharapan yang pasti. Kami dijaga, dilindungi, disertai
dan diberkati oleh Tuhan. Berkatilah ibadah ini dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya. Biarlah jadi seturut dengan kehendak-Mu. Engkau disenangkan, kami semua diberkati. Kami buka dan tabiskan ibadah raya ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Semua katakan amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita masih tetap dalam keadaan berdiri. Kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terdapat dalam buku Kemenangan Iman Besar nomor 311, 311, halaman 274. Kita baca secara bergantian. Saya akan bacakan cetakan yang tipis dan Bapak Ibu jemaat akan bacakan cetakan yang tebal. Di dua bagian terakhir kita akan baca bersama-sama. Bagi yang tidak memiliki Kemenangan Iman Besar, bisa dilihat di slide di depan, ataupun juga ada di kitab Mazmur 91. Perlindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahanan, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayap engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Mari kita bersama-sama. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan zaman, kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Biarlah terus nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan bagi kita anak-anak Tuhan yang telah ditebus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita terus memuji Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan, kita mau mengagungkan Tuhan. Mari kita buka dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 273 ayat 1, 2, dan 3.
Yesuslah yang ku miliki, yang tiada tinggalkan. Tuhan juga ku ikuti dalam sepanjang hidupan, berdekat padamu, berdekat padamu. Tuhan juga ku ikuti dalam sepanjang hidupku. Kesenangan dalam dunia bukan yang ku pintakan, dengan suka ku kerja, hanya tolong ya Tuhan, berdekat padamu, berdekat padamu. Dengan suka aku kerja, hanya tolong ya Tuhan. Pimpin terus lembah sengsara, menyeberang ribu lautan, lalu masuk pintu surga dan kekal serta Tuhan, berdekat padamu, berdekat padamu, lalu masuk pintu surga dan kekal serta Tuhan. Amin, haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita melekat kepada Tuhan, Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita masih terus memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita buka dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 266. Tuhanlah pelindungmu. Badai tofan dunia, Tuhanmulah pelindungmu. Kendati goncang semesta, Tuhanmulah pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, keluh kesah. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Baik siang malam, terang dan gelap, Tuhanmulah pelindungmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanmulah pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, keluh kesah. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanmulah pelindungmu. Pernaunganmu tetap tentram, Tuhanmulah pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, keluh kesah. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Amin, haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kata si pemazmur, kupandang pandanganku ke gunung-gunung, dari mana datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa syafaat
yang dipimpin oleh Saudari Vikaris Edlin Dimo STH. Kita akan bawa semua pergumulan kita serta juga ucapan syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu marilah kita membuka dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 96 ayat 1, 2, dan 3. Aku memerlukan Dikau ya Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang beri sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau lenyap penggodaku, setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Ini ungkapan hati kami ya Bapa, bahwa kami memerlukan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami datang kepadamu Bapa. Kami melihat semua kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu beri dalam kehidupan kami. Kami bukan anak-anak yang setia Bapa, tapi hari ini kami boleh duduk di hadapan Tuhan hanya karena kasih dan anugerah Tuhan bagi kami. Jika kami menyaksikannya satu persatu Bapa, tidak cukup mulut kami berkata tentang kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajari kami Bapa, untuk kami selalu bersyukur di dalam kehidupan kami. Melihat kasih Tuhan yang penuh kuasa selalu menaungi hari-hari hidup kami. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang hidup, yang selalu menolong, yang selalu memberkati kami. Kami tidak pernah berkekurangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami melihat ada satu tangan Tuhan yang penuh kuasa, selalu terus untuk menaungi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. 1 minggu lamanya Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami. Dan hari ini kami datang Bapa dengan penuh ucapan syukur kami kepada Tuhan, karena Engkau Allah yang sangat baik di dalam hari-hari hidup kami. Bapa, kami bukan anak-anak Tuhan yang selalu setia dan taat kepadamu, tapi kami melihat bahwa Tuhan selalu setia dalam setiap musim kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau bersyukur dan terus bersyukur untuk melihat bahwa Tuhan baik dalam hidup kami. Bapa yang baik, kami datang kepadamu membawa semua pergumulan beban hidup kami, tapi kami memohon kepada Tuhan, mari Bapa, Engkau layakkan kami di hadapan-Mu, supaya ketika kami menaikkan semua pergumulan dan doa kami sampai kepada tata-Mu yang kudus. Ampuni kami Bapa,
sehingga kami layak dan benar-benar layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, buat hamba-hamba Tuhan yang Engkau percayakan melayani dalam jemaat-Mu, Jemaat Karmel. Kedua hamba-Mu, mari Tuhan Engkau memberkati pribadi mereka, bahkan keluarga, anak-anak, istri mereka. Kami bawa terus ke dalam tangan Tuhan. Taruh hati yang terus mengasihi Tuhan dan bekerja senantiasa dalam ladang yang Engkau percayakan. Kami berdoa bagi semua majelis yang Engkau percayakan untuk melayani Tuhan dalam jemaat ini. Tuhan memberkati, memberikan mereka satu hati yang terus bekerja dan setia melayani Tuhan dalam jemaat ini ya Bapa. Berkati mereka Tuhan, secara pribadi maupun keluarga, anak-anak, istri, suami mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa Tuhan di pagi hari ini, mengucap syukur untuk kedua anak-anak Tuhan yang menyaksikan kebaikan Tuhan di pagi ini. Tuhan, Tuhan Engkau memberkati segala ucapan syukur. Mereka menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan, di mana Tuhan menyertai, menolong dan memberkati hari-hari hidup mereka. Kami berdoa Tuhan buat Mama Leni yang menyaksikan kebaikan Tuhan, di mana Tuhan selalu menolong, memberkati hamba-Mu. Tuhan memberkati terus dalam setiap pekerjaan usahanya, setiap pergumulannya. Kami bawa ke dalam tangan-Mu, keluarga hamba-Mu, anak-anaknya, cucu-cucunya. Tuhan Engkau memberkati. Dan terima kasih Tuhan Yesus, bahwa kedua hamba-Mu menyaksikan satu pujian yang mereka bawakan kepadamu. Tuhan memberkati Mama Leni dan juga Mama Pin. Tuhan memberkati terus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa pagi hari ini untuk anak Tuhan, Bapak John Sasarari, yang telah menyaksikan kebaikan Tuhan, di mana Tuhan menampakkan kasih dan kuasa-Mu melewat hamba-Mu, di mana Tuhan percayakan. Tuhan terus memberkati hamba-Mu dalam pergumulannya, dalam kehidupannya. Tuhan menjadi sahabat baginya dalam masa tuanya Bapak. Kami berdoa untuk anak-anaknya, menantu-menantunya, bahkan cucu-cucunya. Tuhan Engkau memberkati. Biarlah mereka terus dalam kasih, perlindungan, penyertaan dan anugerah Tuhan. Berkati hamba-Mu setiap pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau terus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Bapa bagi setiap pemuda-pemudi Jemaat Karmel. Tuhan memberkati yang mereka percayakan, Tuhan percayakan mereka melayani sebagai kostor dalam jemaat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang terus senantiasa bekerja di dalam jemaat ini Bapa. Kami berdoa Tuhan terus memberkati pemuda-pemudi Jemaat Karmel ini, baik mereka yang mungkin datang Tuhan dalam pendidikan mereka, datang dari luar-luar kota mereka Tuhan, mereka meninggalkan kampung-kampung mereka, datang untuk berpendidikan. Mereka Tuhan terus memberkati cita-cita masa depan yang baik. Berdoa untuk setiap pemuda-pemudi dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan memberkati orang tua mereka, keluarga mereka yang jauh. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau terus memberkati, menyertai dan menolong. Kami berdoa Tuhan bagi pemuda-pemudi Jemaat Karmel yang mungkin mereka tinggal di asrama-asrama, mereka yang tinggal di kos-kosan, mereka yang tinggal di gubuk-gubuk. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati, mencukupi segala sesuatu keperluan yang mereka butuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa Bapa bagi jemaat-Mu Jemaat Karmel, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, baik mereka yang pegawai negeri, Polri, TNI, suster, mantri, tukang ojek, bahkan mama-mama yang berjualan noken, mama-mama yang berjualan di pasar, mereka yang bertani, berternak, bahkan mereka yang mempunyai usaha-usaha sendiri. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau terus memberkati jemaat-Mu Jemaat Karmel dalam setiap pekerjaan dan usaha mereka.
supaya mereka terus melihat kebaikan Tuhan, mereka melihat penyertaan Tuhan, mereka melihat Tuhan terus menolong mereka, dan mereka terus memberikan apa yang dari Tuhan berikan bagi mereka untuk menopang pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat Karmel ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan bagi setiap jemaat Karmel yang mungkin sedang sakit di rumah, bahkan di rumah sakit. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjamah. Kami berdoa bagi Ibu Maniagasi, kami berdoa bagi Ibu Eta Hepon, kami berdoa bagi Bapak Apedius Mote, kami berdoa bagi Saudari Mersince Wenda. Kami berdoa bagi anak-anak Tuhan mungkin yang lainnya yang sakit, yang kami tidak menyebutkan nama mereka satu persatu. Mari Tuhan datang mengunjungi mereka. Tangan Tuhan yang penuh kuasa menjamah setiap tubuh mereka yang sakit, memberikan kekuatan bagi mereka supaya mereka dimampukan untuk melewati bagian-bagian ini Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan sedang mengunjungi mereka. Tuhan menyatakan kuasa-Mu, dan ada satu nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan, bahwa Tuhan telah menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang datang di pada pagi hari ini dalam setiap pergumulan hidup mereka. Mereka berdoa untuk suami mereka, mereka berdoa untuk anak-anak mereka, mereka berdoa untuk istri mereka. Mereka datang mungkin dengan sakit penyakit hari ini Tuhan. Mereka mungkin berdoa untuk pendidikan, biaya hidup, ekonomi keluarga, bahkan kondisi situasi hari ini yang mungkin tidak ada jalan keluar. Kami berdoa Bapa, Tuhan taruh iman pengharapan yang teguh. Tuhan berikan kekuatan untuk mereka dimampukan. Mereka melihat bahwa saat ada satu tangan Tuhan yang penuh kuasa menolong dan menyertai, bahwa Tuhan adalah jawaban yang pasti. Tuhan memberikan kekuatan bagi jemaat-Mu yang datang dengan pergumulan hidup mereka hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak Tuhan yang hari ini sekolah di luar, bahkan di dalam negeri ini Bapak. Kami berdoa bagi Ingrid dan Ona Ayomi, bagi Dennis Endekrai yang ada di Jerman, bagi Tinus Dimo yang ada di Amerika, bagi Ella Mada yang ada di Jakarta, bahkan setiap anak-anak Tuhan yang tidak kami menyebutkan nama mereka satu persatu. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu dalam setiap pergumulan hidup mereka, dalam setiap pendidikan mereka. Kami bawa terus ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, mencukupi segala sesuatu yang mereka butuhkan. Kami percaya bahwa Tuhan menghantarkan mereka, Tuhan akan mencukupi segala sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menjadi sahabat dan orang tua yang tidak kelihatan bagi mereka. Kami berdoa Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang bekerja di luar dari Jayapura. Kami berdoa bagi Bapak Philo Sesarari, berdoa bagi Ibu Yola Sesarari, berdoa bagi Saudari Meris Endekrai, Saudari Sola Gracia Ayomi, Ibu Mercy Minsen, Bapak Edward Dimo, dan setiap anak-anak Tuhan yang tidak kami menyebutkan mereka nama satu persatu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati setiap pekerjaan mereka, bahkan keluarga, anak-anak, istri, suami yang mereka tinggalkan. Tuhan Engkau memberkati terus, biarlah selalu ada dalam penyertaan dan perlindungan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami dalam gereja, buat Papi Surinta, Mama kami Sore, Bapak Celsius Hepon, bahkan setiap orang tua kami yang tidak kami sebutkan nama mereka satu persatu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati hari-hari hidup mereka, masa tua mereka. Tuhan menjadi sahabat bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, pergumulan mereka kami bawa terus ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, jemaat Karmel yang senantiasa memberikan persembahan bagi-Mu. Kami berdoa Tuhan memberkati bagi mereka anak-anak Tuhan yang terus memberikan persembahan pembangunan, pengucapan syukur, perpuluhan, bahkan Eba Mukai untuk pembangunan rumah wakil gembala. Kami bawa terus, kami tidak menyebutkan mereka satu persatu, tapi kami berdoa Tuhan terus senantiasa memberkati kehidupan mereka secara pribadi maupun keluarga. Setiap pekerjaan usaha mereka Tuhan terus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa untuk rencana pembangunan rumah wakil gembala, kami bawa terus ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menyediakan anak-anak Tuhan
untuk menyalurkan berkat Tuhan, untuk menyelesaikan semua proses rencana pembangunan rumah wakil gembala. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terus mau bersyukur kepadamu. Kami berdoa Bapa untuk panitia HUT Jemaat Karmel yang nanti akan diadakan di hari Minggu di tanggal 29 Januari. Kami berdoa semua panitia, ketua, bahkan semua yang mengambil bagian dalam proses merencanakan HUT Jemaat Karmel ini. Kami berdoa Tuhan memberkati, memberikan kekuatan hikmat bagi anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam menyukseskan HUT Jemaat Karmel yang ke-34 tahun. Semua anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan, Tuhan terus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa Bapa untuk Sinode Gereja Kingmi Papua di tanah Papua. Ketua Sinode dengan semua jajaran serta program kerja. Kami terus berdoa Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk Klasis Kota Jayapura. Ketua Klasis dan semua jajarannya Tuhan terus memberkati. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan taruh pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk tanah Papua kami. Biarlah terus memberkati tanah ini. Semua orang yang tinggal di tanah ini Tuhan memberkati. Biarlah selalu ada dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Kami tidak lupa berdoa Tuhan untuk gubernur kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami membawa hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bahwa anak-anak Tuhan ada dalam penyertaan dan pembelaan Tuhan. Tuhan memberkati gubernur kami dan semua jajaran-jajarannya. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, para pendeta dan semua evangelis yang melayani Tuhan di tanah Papua. Tahu Tuhan terus taruh hati yang mengasihi dan benar-benar rindu untuk melayani Bu. Tuhan memberkati dalam setiap ladang-ladang mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala ucapan syukur kami naikkan kepadamu. Berdoa Bapa bagi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan bagi kami di pagi hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu. Biar lewat firman Tuhan ini iman kami terus diteguhkan. Kami terus melihat janji-janji Tuhan dan kami terus percaya kepadamu. Bahwa Tuhan terus memberkati kami dan Tuhan terus menggenapi semua janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyalurkan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan pakai hamba-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan bagi hamba-Mu yang melayani sebagai WL hari ini. Tuhan memberkati. Biarlah Roh Kudus terus berbicara dalam ibadah ini memberkati kami. Kami diberkati dan kami pulang menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Perjalanan hidup kami 1 minggu lamanya ke depan kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang menyertai kami hari ini, kami boleh duduk di hadapan Tuhan. Tuhan yang sama akan menyertai hidup kami 1 minggu lamanya ke depan. Dan kami terus menyaksikan kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan terus menyertai kehidupan kami dan Tuhan terus menyatakan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Dan inilah doa syafaat kami Tuhan yang kami aminkan dan kami alaskan dengan doa yang sempurna yang Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada hambanya, Saudari Vikaris Edlin Dimo STH yang telah memimpin kita, melayani kita dalam doa syafaat. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan suara Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan
yang akan disampaikan oleh hambanya, hamba Tuhan Bapak Wakil Gembala kita, Bapak Evangelis Juni Aman Dohona STH. Kita akan buka nyanyian kemenangan iman nomor 208, Injil yang beri hidup. Nyanyikanlah kepadaku Injil yang beri hidup. Hendaklah nyata eloknya Injil yang beri hidup. Injil yang terindah wajib nyatalah. Injil elok, Injil erat, Injil yang beri hidup. Injil elok, Injil erat, Injil yang beri hidup. Berkat Yesus pada sekalian, Injil yang beri hidup. Yang berdosa hai dengarlah, Injil yang beri hidup. Bahkan dirinya suka dan sentosa, Injil elok, Injil erat, Injil yang beri hidup. Injil elok, Injil erat, Injil yang beri hidup. Merdulah bunyi Injilnya, Injil yang beri hidup. Ampun bagiku dalamnya, Injil yang beri hidup. Juru selamat Yesus, sucikanlah jiwa. Injil elok, Injil erat, Injil yang beri hidup. 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 Bapa di surga, kami mau dengar firman-Mu. Kami mau duduk diam mendengarkan suara sabda-Mu ya Bapa. Berbicara bagi kami di tengah-tengah kehidupan dunia yang begitu menakutkan ini, supaya iman kami boleh bertumbuh dan pengharapan kami di dalam Engkau semakin kuat, sehingga kami tidak akan takut, kami tidak akan goyah. Mohon pimpinanmu ya Tuhan, bagi setiap hati, telinga yang mendengar, biarlah tertanam dan bertumbuh dan berakar berbuah, dan iman kami bertumbuh dalam Engkau. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan dengan penuh kelemahan, kekurangan, mohon Tuhan Engkau pimpin dan sertai. Dalam pimpinan Roh Kudus kami mau dengar firman-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur, pasal 121. Judul perikopnya adalah Tuhan Penjaga Israel, nyanyian ziarah. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah,
penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Amin ya. Pasal ini adalah pasal yang sangat favorit bagi umat Kristen sampai saat ini. Pasal ini secara khusus pas ayat 1 sampai ayatnya kedua. Itu sudah di luar kepala dari sekolah minggu sampai sudah dewasa. Pasti tahu Mazmur 121 ayat 1 dan 2 pasti dia akan kenal. Dan dia akan tahu. Kenapa? Karena memberikan satu pengharapan. Memberikan satu sukacita yang besar ketika kita membaca ini. Apalagi ketika kita berada di dalam situasi, kondisi yang sangat menakutkan. Contohnya kita sakit. Betul ya? Kita lemah, kita tidak berdaya. Pasti yang diingat adalah Mazmur 121. Tuhan adalah pertolonganku. Betul ya? Betul. Kami beberapa kunjungi orang yang sakit pasti. Dan kadang-kadang kita juga kasih ayat ini sebagai ayat penguat yang dapat menguatkan imannya supaya tidak drop begitu ya. Supaya ada pengharapan dan sukacita. Nah, karena perikop ini sangat terkenal, maka tidak sedikit orang yang menyanyikan, menggunakan ayat ini menjadi lirik lagu. Ada beberapa versi yang sudah dijadikan lagu karena memberikan penghiburan, memberikan kekuatan bagi setiap banyak orang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di sisi lain juga banyak orang walaupun sudah tahu bahwa ayat ini, perikop ini memberikan sukacita, penghiburan, pengharapan bagi kita. Tapi banyak orang juga yang walaupun sudah tahu tapi masih takut, masih cemas. Nah, ini juga dua hal yang menjadi persoalan sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan pasal ini diawali dengan satu pertanyaan. Coba perhatikan di situ. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Pertanyaannya, dari manakah datangnya pertolonganku? Di dalam pertanyaan pemazmur ini Bapak Ibu Saudara, ini saya melihat waktu saya membaca ini, bahwa ada satu keraguan di dalam hatinya. Ya, dari mana datangnya pertolongan? Kalau kita tanyakan, dari mana ya datangnya pertolonganku? Berarti kita mengharapkan sosok pribadi yang memberikan kekuatan, keamanan, kenyamanan bagi kita. Ya, bagi kita. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena lagu ini, perikop ini adalah lagu yang sering dinyanyikan oleh umat Allah pada waktu itu ketika mereka berjalan menuju Sion atau Yerusalem pada waktu itu. Nah, tentu dalam perjalanan berbagai macam kemungkinan bisa saja mereka hadapi. Ya, bisa saja mereka dirampok di tengah jalan. Kemudian bisa saja mereka akan mengalami masalah, binatang buas, apalagi mereka melewati padang gurun. Segala kemungkinan hal yang buruk terjadi dan bisa saja terjadi kepada mereka. Sehingga kalau dia berkata bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, saya melihat di sekeliling saya ada gunung. Di depan ada gunung, di samping kiri ada gunung. Tapi siapa yang berikan pertolongan kepada saya dalam perjalanan ini supaya tujuan saya sampai? Ya. Siapa yang memberikan? Dari mana datangnya pertolonganku? Ada kekhawatiran di dalam hati. Ada ketakutan. Ibaratnya kehidupan sekarang inilah, Bapak Ibu Saudara, kita di dalam dunia ini. Tentu berbagai macam hal kemungkinan kita akan alami. Kita bisa jatuh sakit. Kita bisa perekonomian kita kurang baik. Ya.
Bisa saja kita dirampok, macam-macam. Bisa saja kita kecelakaan, bisa saja. Lalu dalam menjalani hari-hari hidup ini, kita berharap kepada siapa? Berharap kepada manusia? Tidak mungkin. Kita berharap kepada harta kita? Tidak mungkin. Kita berharap kepada harta kita? Tidak mungkin. Kita berharap kepada kekuatan kita sendiri, apalagi tidak mungkin. Lalu pemazmur berkata, dari manakah datangnya pertolonganku? Dari mana datangnya pertolonganku? Ketika pemazmur melihat ke gunung, melihat kiri kanan, melihat ke depan, melihat ke belakang, tidak ada satupun yang datang dan memberikan pertolongan. Itu sebabnya di ayat 1 dikatakan, dari manakah datangnya pertolonganku? Lalu di ayat berikutnya dia berikan satu jawaban yang pasti, bahwa pertolonganku ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya bahwa di tengah-tengah semua hal yang saya alami dan lewati dalam perjalanan ini, tidak ada satupun yang bisa diharapkan. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong dan membantu hidup saya selain daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang bisa menjadi sandaran hidup kita. Tidak ada. Makanya lagu kemenangan ini berkatakan bahwa sandaranku tidak yang lain melainkan darah dombahu, dan seterusnya. Tidak ada yang bisa kita andalkan. Mazmur berkata bahwa hanya dari Tuhan. Hanya Tuhan. Lalu ditambahkan satu keterangan di situ bahwa yang menjadikan langit dan bumi. Kenapa ini penting, Bapak Ibu Saudara? Karena banyak Tuhan-Tuhan juga orang ilah-ilah orang lain. Seperti mereka ilahkan gunung, ilahkan pohon, ilahkan apa lagi? Patung dan lain sebagainya. Itu semua ciptaan. Sedangkan Mazmur memberikan satu keterangan di sini bahwa yang menjadikan. Berarti semua yang dijadikan tidak boleh dijadikan Tuhan. Ya. Semua yang dijadikan tidak boleh menjadi sandaran hidup manusia. Yang hanya menjadi sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan, bukan yang dijadikan. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isi. Bapak Ibu Saudara, betapa ruginya kita hari ini kalau kita datang ke gunung dan kita sebab bilang, berikan saya kekuatan, berikan saya rezeki, berikan saya kaya raya, berikan saya umur panjang. Rugi, Bapak Ibu Saudara. Rugi. Alkitab menyatakan kepada kita yang menjadi satu-satunya sumber pertolongan kita adalah hanya dari Tuhan. Ya, di awal tahun saya mengatakan kepada Bapak Ibu bahwa kalau saya lihat di bulan Januari sampai Desember 2022, itu Bapak Ibu Saudara, kalau saya disuruh ulang kembali saya tidak mau. Kenapa? Karena banyak hal yang membuat kita cemas dan takut. Tapi puji Tuhan, satu persatu kita boleh lewati. Semua karena apa? Karena pertolongan Tuhan. Saya pikir-pikir dengan istri, saya bilang bahwa kalau bukan karena Tuhan, tidak akan mungkin semua akan terjadi. Ya, kadang kita perlu uang sekian dengan keadaan yang seperti ini. Tapi kita mau berharap kepada siapa? Baru perlunya mendadak lagi ya. Kalau bilang sih 2 bulan ke depan ya kita mesti kumpul-kumpul begitu ya. Tapi bilang hari ini besok perlu ini yang ini bagaimana? Kadang kita sakit, kadang kita lemah dan lain sebagainya. Tapi saya berkata bahwa puji Tuhan, semua boleh kita lewati karena ada Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kita. Bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Bapak Ibu coba perhatikan ayatnya yang kedua. Pemazmur memberi jawaban bahwa pertolonganku datangnya dari Tuhan. Artinya bahwa satu-satunya yang bisa diharapkan, sekali lagi saya bilang, bahwa hanya Tuhan saja. Ya.
Kita boleh punya gelar yang sangat tinggi, tapi jangan bersandar pada gelar itu bahwa nanti ini begini dan lain sebagainya. Harap pada Tuhan, harap pada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, pertanyaan begini. Mengapa harus kepada Tuhan kita berharap? Ya. Kenapa harus kepada Tuhan kita berharap? Coba perhatikan ayat 3 itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ayat 3 dan 4 ditekankan, disampaikan di situ bahwa karena Tuhan tidak tidur dan tidak terlelap. Ya. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ayat 5. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah kanan, di sebelah tangan kanan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa sepanjang hidup kita, ya, dari kita masih di dalam kandungan sampai kita menutup usia, itu ada di dalam pengawasan Tuhan. Tidak tertidur dan tidak terlelap. Bapak Ibu Saudara, orang dunia hari ini kalau mau aman, kalau mau aman maka tidak sedikit orang yang mengeluarkan uang yang banyak untuk bayar ini, bayar itu, bayar ini. Datangkan pihak keamanan untuk menjaga supaya ketika dia keluar masuk ke rumah ada rasa aman. Ya. Tetapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu semua bahwa berlindung kepada Tuhan adalah sama saja kita berlindung dan berharap minta pertolongan kepada orang yang lemah. Kenapa? Karena saya dan Bapak Ibu semua sama-sama manusia. Namanya manusia tidak ada yang sempurna. Satu saat bisa dia mengkhianati engkau. Ini. Betul ya? Satu saat ia bisa mengkhianati engkau. Satu saat dia bisa tertidur. Lalu pencuri masuk dan hantam semua. Selesai. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dia bilang bahwa pemazmur berkata bahwa pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Artinya sekali 24 jam ada dia bersama dengan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, di Injil Matius itu pasal 1 ayat 23, itu malaikat Tuhan berkata kepada Maria dan juga kepada Yusuf. Dia dikatakan bahwa engkau akan menamakan dia Immanuel. Artinya apa? Ia bersama dengan kita. Tuhan bersama dengan kita Bapak Ibu Saudara. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Jika demikian Bapak Ibu Saudara, mengapa harus kita takut? Ya. Mengapa kita harus takut menjalani hari hidup ini? Mengapa kita harus gelisah? Mengapa kita harus khawatir? Memang hal-hal ini itu kadang-kadang efek kejut kalau kadang kita dengar sesuatu hal yang tidak pas, tidak cocok, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi kalau kita berlarut dalam ketakutan, berlarut dalam kekhawatiran, berlarut kepada kecemasan kita, ini yang menjadi soal. Itu sebabnya Mazmur mengatakan kepada kita bahwa pertolonganku datang dari Tuhan. Ada Tuhan kok yang lebih besar daripada masalah kita. Ada Tuhan yang lebih besar dari persoalan kita. Kenapa harus takut? Bapak Ibu Saudara, tanggal 13 kemarin itu kakak ipar saya operasi tumor rahim. Setelah pulang dari ibadah Hud, sampai di rumah saya di telepon, dia bilang bahwa kakak sedang dioperasi dari jam 8. Lalu tadi baru keluar dari ruang operasi jam 4 sore. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, berapa jam. Lalu dia butuh donor darah itu 12 kantong karena sempat terjadi pendarahan. Lalu golongan darahnya golongan AB.
Lalu pada malam itu tersedia semua Bapak Ibu Saudara. Golongan A, B, golongan A saja setengah mati kita cari, apalagi golongan A, B. Tapi semua tersedia pada waktu itu. Saya bilang ke kakak saya, ini mujizat yang Tuhan kerjakan. Maka harus hidup baik-baik dengan Tuhan. Ini Tuhan telah menunjukkan suatu kasih-Nya yang begitu besar. Bapak Ibu Saudara, saya dengar itu saya merinding dan waktu itu saya pulang dan saya taruh semua barang-barang, saya berdoa bilang terima kasih Tuhan. Semua karena kasih dan keberkahan Tuhan. Saya bilang kalau kita berharap kepada manusia, tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Sudah sampai ke ginjal, sudah sampai ginjal kiri kanan, waktu scan itu ginjal kiri kanan tidak kelihatan. Dari mana datangnya pertolongan? Tapi saya bilang pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang ke-7 dikatakan Tuhan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ayat 8 itu Bapak Ibu Saudara perhatikan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan menjaga engkau, artinya bahwa penyertaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita. Ya, sempurna di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sebentar, bukan hanya hari ini, bukan hanya besok, bukan hanya tahun ini, tapi sepanjang kehidupan kita. Itu disertai oleh Tuhan. Ketika kita keluar, masuk, maka Tuhan ada bersama dengan kita. Bapak Ibu, waktu kita baca kitab Keluaran, ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan selama 40 hari, bertanya di dalam hati saya waktu saya baca ini, siapa yang memberi mereka makan? Siapa yang memberi mereka minum? Siapa yang memelihara hidup mereka? Siapa yang memberikan keamanan kepada mereka dalam perjalanan? Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Minggu lalu kita dengar khotbah tentang Yusuf. Yusuf. Ya. Siapa yang bisa pimpin Yusuf sampai ke Mesir? Meskipun banyak hambatan tantangan yang akan dialami. Kalau bukan Tuhan, mungkin Yusuf sudah bilang sudah selesai sudah. Ya. Kalau bukan Tuhan yang akan memberikan pimpinan. Lalu Ayub, kalau bukan Tuhan yang pimpin Ayub, dia tidak mungkin akan melewati ujian yang begitu berat yang dia rasakan. Tetapi di pasal 42 ayat 1 dikatakan bahwa aku tahu, dahulu aku mendengar, tapi sekarang aku melihat bahwa tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal. Bapak Ibu jangan takut jalani tahun ini. Meskipun banyak pernyataan, isu-isu yang akan terjadi. Ya. Dari kampung kadang-kadang mereka tanya, Papua aman? Saya bilang aman. Tapi puji Tuhan sampai hari ini Tuhan pelihara. Kita semua, bukan hanya kami, tapi setiap Bapak Ibu semua berharap kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Pimpin kami semua sepanjang tahun ini. Kami mendengar bahwa banyak prediksi, banyak isu-isu yang terjadi. Tetapi tidak ada yang menjadi sandaran kami, sumber pertolongan kami, selain Engkau ya Tuhan. Karena Engkau pemilik hidup kami, maka kepadamu lah kami berharap. Dan kami percaya bahwa Engkau tidak pernah tertidur, tidak terlelap. Engkau ada bersama dengan kami sepanjang hidup ini. Tolong kami ya Tuhan dan pimpin kami semua. Setiap pergumulan persoalan yang kami hadapi, yang kami jalani, beri kekuatan iman pengharapan kepada kami. Supaya kami senantiasa melihat kuasa Tuhan dan memuji Tuhan. Dan menyaksikan segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Yang lemah iman Tuhan kuatkan. Yang membutuhkan pertolongan Tuhan beri jalan keluar bagi mereka. Firman-Mu, iya dan amin dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.
Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan luar biasa bagi kita hari ini. Terima kasih kepada hambanya, Bapak Wakil Gembala, yang telah memberikan rahasia tentang kerajaan Allah. Selanjutnya, memberikan bagi Tuhan kepada petugas dipersilakan untuk kita memberi persembahan. Kita akan buka nyanyian kemenangan iman nomor 219 ayat 1, 2, 3, dan 4, harap bakti. Kalau serta Tuhan kita hendak jalan, cahaya mulia Tuhanku beri, dan seterusnya. Kalau serta Tuhan kita hendak jalan, cahaya mulia Tuhanku beri. Kalau kita turun, pasti kita luput, dan segala yang harap bakti, harap bakti. Lalu Tuhan memberi sukacita yang sangat, hanya harap bakti. Tiada bayang bangkit, tiada awan langit, terang bercahayalah matahari. Tiada bimbang takut, tiada pun bersungut bagi orang yang harap bakti, harap bakti. Lalu Tuhan memberi sukacita yang sangat, hanya harap bakti. Tidak nyata sekalian, berkat suka Tuhan, sampai kita serahkan diri. Jiwa atas sekalian, atas mesbah Tuhan, dalam harap bakti, harap bakti. Lalu Tuhan memberi sukacita yang sangat, hanya harap bakti. Dalam kesukaan disertai Tuhan, kesenangan penuh di hati. Perintahnya ku turut, jalannya ku ikut, dan segalanya Tuhan memberi sukacita yang sangat, hanya harap bakti. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Allah yang Maha Besar, pagi ini, saat ini kami ada di dalam rumah-Mu Tuhan. Kami sangat bersuka cita. Kami sangat bersyukur untuk kasih anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. 1 minggu lamanya kami menikmati kebaikan-Mu. Kami menikmati kasih rahmat Tuhan yang begitu luar biasa. Waktu kami sakit, Tuhan sembuhkan. Waktu iman kami lemah, Tuhan kuatkan. Waktu kami kurang sukacita, Tuhan beri sukacita pengharapan dari sorga. Dan kami
juga mau berterima kasih dan bersyukur kepadamu Tuhan untuk satu kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Satu kesempatan untuk kami juga bisa berkorban untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua tangan yang sudah memberi ataupun yang belum sempat memberi, Tuhan memberkati kami sekalian. Karena kami percaya tanpa berkat Tuhan kami tidak mampu berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati setiap kami, setiap tempat usaha kami, dimanapun kami berusaha. Tangan Tuhan yang perkasa itu menaungi dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Setiap pemuda yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini, Tuhan memberkati mereka, masa muda mereka, studi mereka, Tuhan Engkau campur tangan di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu dan kami bangga memiliki Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, nama yang ajaib itu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada hamba-Nya yang telah membawa kita dalam pelayanan persembahan, serta juga adik-adik pemuda. Tuhan berkati dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Kita akan pulang dan kita akan menghadapi hari-hari hidup dengan tantangan dan cobaan yang begitu banyak di depan. Satu hal yang perlu kita ingat, bahwa Dia adalah naungan yang kokoh dan kuat, tempat yang tentram dan teduh. Marilah kita bersandar kepadanya. Mari kita buka di nyanyian kemenangan iman nomor 300. Naungan jiwaku, kita menyanyi ayat 1 dan 2 dalam keadaan duduk. Lalu ayat yang ketiga, yang terakhir, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Dan Bapak Gembala akan menutup kita dengan doa berkat atau doa penutup. Ajaib Tuhanku Yesus, Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Naungan jiwaku yang kokoh kuat, tempat yang tentram dan kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak di dalamnya ku tak bimbang. Ajaib Juru Selamat Yesus Tuhan, diangkatnya tanggunganku. Bagai karang padaku kekuatan baru. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang, di dalamnya ku tak bimbang.
Puji Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah raya hari ini. Kami sungguh diberkati oleh Tuhan. Tuhan sudah meneguhkan kami, baik lewat puji-pujian, kesaksian, doa, dan terlebih sabda kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang mengasihi kami, Allah yang menyertai dan menjamin setiap kehidupan kami, hari lepas hari. Walaupun keadaan berubah, tetapi Engkau Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang setia, Allah yang penuh dengan rahmat dan anugerah, yang rindu untuk terus menyertai dan memberkati hidup kami. Tambahkan iman kami semua, supaya kami tetap fokus kepada Tuhan. Kami lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kami tidak main-main dengan hidup ini, karena sepanjang tahun ini kami tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kami percaya ada Tuhan yang menyediakan terbaik bagi kami. Berkati semua anak-anak-Mu yang telah melayani, urapi dan pakai terus untuk pelayanan selanjutnya. Berkati kami semua yang hadir, pribadi, keluarga. Tuhan memberkati kami semua. Biarlah kami pulang dengan sukacita, damai sejahtera, pulang dengan semua berkat-berkat, kebenaran-kebenaran Tuhan yang kami terima dalam ibadah ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Pulanglah, rakanlah hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allahmu sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. 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 Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Semua berkati.